Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kesabaran dan keistiqomahan dan juga semangat untuk senantiasa mengikuti pembelajaran walaupun kita masih dalam belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran lewat video pembelajaran ini untuk anak-anak semua. Tapi sebelumnya Ustadz ingin anak-anak yang solih dan solihah mempersiapkan terlebih dahulu buku paketnya ya. Di kelas 6 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang minuman yang haram. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga yang barokah. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang harus diamalkan dan bisa menjauhi apa yang harus dijauhi. Termasuk salah satunya adalah pembelajaran kita tentang minuman yang haram ini. Diharapkan kita semua, khususnya anak-anak yang soleh dan solihah kelas 6, bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal, sehingga kita bisa menjauhi minuman yang haram, tidak terjerumus untuk meminum minuman yang haram. Oleh karena itu, untuk membuka pertemuan ini kita sama-sama buka dengan membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar tentang makanan yang haram. Nah, Ustadz geser dulu ininya ke atas. Nah, kita simpan di situ ya. Kita telah belajar apa tentang makanan yang haram ya. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar apa makanan yang haram, pengertian dan juga macam-macam. Nah, kita telah belajar bahwa makanan yang haram adalah makanan yang dilarang ya. Makanan yang dilarang bagi kita umat Islam untuk memakannya. Jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang bagi umat Islam untuk dimakan. Siapa yang melarang? Yang melarang adalah Allah dan Rasulnya. Bukan orang tua, bukan para pejabat, bukan yang lain. Tetapi yang melarang adalah Allah dan Rasulnya. Karena kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, maka kita harus mematuhi peraturan Allah dan Rasulnya itu. Salah satunya adalah ketika kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Nah, kita juga kemarin telah belajar macam-macam makanan yang diharamkan ya. Sekilas kita lihat ada beberapa kelompok tentang makanan yang diharamkan, yaitu pertama, semua makanan yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-3. Bisa dibaca surahnya di situ ya. Ya, sama-sama kita lihat ke layar atau juga bisa dilihat di buku paketnya ya. Di halaman berapa kalau di buku paket? Di halaman ke-17. Ya, silakan dibuka ya. Di halaman ke-17. Apa saja yang diharamkan di dalam ayat tersebut? Yaitu pertama apa? Hurimat alaikumul maitatu, bangkai diharamkan kecuali bangkai ikan ya. Darah ya, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang matinya tercekik, yang matinya dipukul, yang matinya jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu menyembelih. Artinya ketika dia jatuh belum meninggal, belum mati, kita sempat sembelih. Ketika dia digigit binatang buas belum mati, kita sempat sembelih ya. Kalau digigit binatang buas dari anjing misalnya, maka setelah disembelih silakan dibuang yang bekas gigitannya itu sehingga terbebas dari air liur anjing tersebut. Nah, diharamkan pula makanan yang disembelih untuk berhala, untuk sesajen, seperti itu ya. Itu adalah
beberapa yang diharamkan di dalam surat Al-Maidah. Kemudian juga diharamkan makanan yang tidak baik, yaitu kotor dan menjijikan. Juga bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Ya misalnya kita punya kambing, dipotong telinganya buat kita makan, kita masak, nah itu nggak boleh ya. Kemudian juga makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri, menipu misalnya, itu tidak boleh kita makan. Harus kita bertaubat, istighfar, jangan kita makan, kita kembalikan kepada yang berhak. Juga makanan yang dapat mendatangkan madarat, racun, mengandung racun dan sebagainya, tidak boleh kita makan. Itu adalah macam-macam makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita beralih ke minuman yang diharamkan. Nah, sama ya, pengertiannya mirip. Ya, pengertian minuman yang diharamkan mirip. Kita geser dulu ke sini. Set. Nah, biar dibaca. Ya. Minuman yang haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Kita tidak boleh diminum ya, minuman tersebut. Segala yang diharamkan tentunya yang membawa mudarat bagi kita semua. Siapa yang mengharamkan, yang tidak boleh kita yang mengharamkan, melarang kita minum, yaitu Allah dan Rasulnya ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya sehingga melarang kita untuk meminum yang diharamkan ya. Kenapa demikian? Selain memang secara hukum meminum minuman yang haram itu tidak boleh, minuman yang haram akan merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Seseorang yang sudah terpengaruh dengan minuman yang haram akan terlihat dari keadaan fisiknya ya. Kalau orang suka minum, ya terlihat fisiknya. Bahkan yang lebih berbahaya akan mempengaruhi keadaan mentalnya. Bahkan orang tersebut akan lebih cepat marah dan kurang semangat dalam menggapai tujuan hidup. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika orang yang sudah terpengaruh minuman yang haram ini, minuman alkohol, dia akan bisa melaksanakan keharaman-keharaman yang lain ya. Nanti kita belajar kisahnya ya, bagaimana kisah seorang pemuda yang mabuk ya. Dia kemudian dari mabuk itu membuat dia melaksanakan zina dengan dengan seorang perempuan ya, karena dia mabuk ya. Kemudian ketika ternyata perempuan yang dia zinahi kemudian memintai pertanggungjawaban, hamil misalnya, dia kemudian berani membunuh dengan mabuknya itu dan seterusnya. Sehingga pengaruh dari meminum minuman yang haram yang memabukkan ini akan banyak sekali bahayanya, banyak sekali madaratnya seperti itu. Sehingga kemudian kita harus bisa menjauhinya. Nah, sementara walaupun meminum minuman yang haram ini kita menjauhinya bukan karena madaratnya tadi, tapi karena memang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya, karena Allah melarang kita untuk meminumnya seperti itu. Kemudian apa macam-macam minuman yang diharamkan? Ke halang ya ininya, tapi nggak apa-apa, masih kita bisa baca ya. Yang pertama adalah setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak. Jadi kalau ada minuman yang memabukkan ya, baik sedikit ataupun banyak, maka tidak boleh kita meminumnya. Apa dalilnya? Ya bisa dibaca ya. Di dalam ini sini tidak ada ya, kemarin sudah kita sampaikan ya tentang yang memabukkan itu ya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah setiap khamr itu adalah haram, seperti itu. Sehingga kemudian kita tidak boleh meminum yang memabukkan, tidak boleh meminum yang khamar tersebut. Kemudian apalagi yang diharamkan? Darah manusia. Nah, darah manusia atau hewan seperti minum darah kelelawar, ular dan sebagainya itu diharamkan, tidak boleh ya. Tidak boleh meminumnya. Kemudian yang ketiga, air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Jadi misalnya kalau ada air yang sudah ada racunnya ya, yang berbahaya bagi kita, misalnya itu tidak boleh kita minum ya.
Apalagi kita misalnya berniat untuk meminum racun, nah itu nggak boleh ya, sangat tidak boleh atau diharamkan, bahkan kita berdosa. Apalagi kemudian kita berniat bunuh diri dengan meminum racun misalnya, wah itu sangat-sangat tidak boleh. Dua kali itu kejahatannya, kemaksiatan. Satu, meminum yang diharamkan yaitu racun, yang kedua bunuh dirinya, itu tidak boleh ya. Yang keempat adalah air najis, baik najis ringan, sedang ataupun najis besar ya, itu tidak boleh kita minum, termasuk air kencing misalnya, itu tidak boleh kita minum, kecuali misalnya beberapa keterangan yang mengatakan untuk berobat. Kalau memang tidak ada obat yang lain kecuali itu, hanya untuk sekedar berobat, ada yang mengatakan diperbolehkan. Kemudian yang kelima, minuman yang diharamkan adalah minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal ya. Minumannya sih haram, ada teh manis ya, ada kopi misalnya, ada jus, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, dengan cara mencuri misalnya, atau dengan cara menipu, itu tidak boleh kita minum, haram kita minum. Nah, beberapa dalil yang dikutip di sini termasuk di dalam buku ya, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Jadi meminum yang bisa menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan seperti racun dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itulah pengertian dan jenis minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, minuman yang haram artinya adalah minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Minuman yang haram diminum oleh umat Islam. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang melarang? Yang melarang adalah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jenis-jenis minumannya apa yang diharamkan? Yang pertama, minuman yang memabukkan, mau sedikit atau banyak itu tidak boleh. Yang kedua, darah manusia atau darah hewan, itu tidak boleh kita minum. Yang ketiga, air yang bercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, ya, tidak boleh kita minum. Air najis, baik najis ringan maupun najis besar, itu tidak boleh kita minum. Dan kelima, minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itulah pertemuan kita pada hari ini, membahas tentang pengertian dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari meminum minuman yang diharamkan oleh Allah, sehingga diri kita terhindar dari perbuatan maksiat dan juga dari ketidakbaikan atau kemudaratan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.